Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau adain podcast atau biasanya kita sebutnya ngobrol-ngobrol santai. Jadi hari ini mohon maaf ya sebelumnya kalau kita bincang-bincangnya sambil makan dan minum karena kita bawa santai aja ya. Jadi tema podcast kali ini yaitu tentang percintaan atau berpacaran nih. Sebelumnya di sini saya akan bertanya dari sekian banyak orang ini atau salah satu dari kalian di sini mau tanya, tolong dijawab dengan jujur. Di sini apakah ada yang pacaran? Tolong dijawab dengan jujur ya. Dimulai dari Kakak Arya, bagaimana tanggapannya? Kalau aku sendiri sih hari ini sih nggak ada ya. Cuma kalau mantannya pasti ada kalau mantannya. Kalau pengalamannya sih dulu itu di SD ku bisa dibilang cinta monyet lah ya. Kan pasti pernah lah ya mengalami cinta monyet ya. Jadi dulu itu pernah satu keadaan itu ditembak, bukan aku yang nembak ya, tapi dia yang nembak. Iya, ditembak. Iya. Jadi perempuan yang nembak gitu. Jadi ya gitu. Tapi kalau sekarang sih nggak ada sih gitu. Kalau Kak Okta gimana? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak pernah pacaran, cuma lebih ke sering banget deket sama cowok kayak cuma temenan gitu, sekedar temenan. Kira-kira Gitu, Kak. gimana Kak? Hah? Pendapat responnya cowoknya ketika HTS-an dan tiba-tiba lost kontak itu gimana? Perasaanku nih, Iya. perasaanku sih biasa saja, karena kan masih bisa nemuin cowok sesuai tipeku sendiri gitu. Berbohong ya guys. Di sekolah itu nangis. Aku nangis kan gini loh, kan semua permasalahan itu gak selalu cinta, dan juga permasalahan sekolah, terus permasalahan keluarga, jadi kita gak tahu. Aku gak pernah kok nangisin cinta. Iya. Oke, dilanjut sama Kak Rindi. Ya. Apa ya? Gak ada anjir. Gak punya pacar. Gak pernah punya pacar. Kalau yang dari dulu SD gitu mana? Enggak pernah tertarik gak sama orang? Enggak. Ditambah pernah. SMP. Bener. Gini. Kalau terus gimana? Enggak ada. SMP pernah. Les gak ada. Cuma deket doang. Enggak anjir. Enggak banget saja. Kalau Kak Lita gimana? Ya kalau Kalita gimana nih? Sepertinya yang baru-baru putus ini ya. What the hell? Yang baru putus guys. Ya kalau pacaran sih pernah. Kali Kak. Ya Allah, 3 wes. 3. Ya ada baik ada buruknya juga. Terus Kalau buruknya gimana? buruknya aku berdampak pada pendidikan juga. Jadi kayak kurang konsentrasi gitu ya. Terus yang baiknya itu ada salah satunya itu. Itu enggak gitu, berdampak baik pada pendidikan. Kenapa? Karena dulu itu sering belajar bareng. Apalah. Bisa dilanjut dengan Kak Karin. Ada yang di matanya. Kalau saya sih pernah berpacaran, tapi itu dulu. Tapi untuk sekarang sepertinya ada asmara yang baru tumbuh nih. Sepertinya dari kelas seberang ya. Gimana? Apakah dia? Tolong dijawab dengan jujur. Enggak, iya. Itu gimana Kak? Hanya sebatas mengagumi apa sudah pernah saling kontak-kontak? Udah pernah saling kontak-kontak. Oh iya. Kontak BA kan ya? Iya, kontak. Oh, DM. DM. Oh, DM. Iya. Kan juga ya Kak ya? Iya. Oh, ternyata. Itu kenalnya itu udah lama, udah dari sebelum SMP apa baru kenalnya di SMP, Kak? Sebelum SMP. Sebelum SMP sudah kenal, guys. SD ya berarti ya? Boleh. Cinta monyet kan? Cinta monyet. Tapi itu dulu.
Iya. Kalau Kak Fanya gimana? Kalau untuk saya ya, jujur ya, Jujur ya Kak. jujur emang kalau sekarang ada samban spesial tapi ya, iya ada gitu. Oh nggak boleh, kalau untuk spill nggak boleh, karena itu privasi ya. Tapi dari pengalaman dulu saya kan juga pernah ya berpacaran. Dulu itu mungkin karena terlalu mengabaikan pelajaran dan fokus sama pacaran aja, nilai itu jeblok, bener-bener jeblok. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian mau pacaran lagi itu kayak belajar dari pengalaman yang sebelumnya, kayak apakah dulunya itu ada buruk atau baiknya itu harus dipertimbangkan sekali. Dan untuk sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit bisa mempertimbangkan dari yang dulu karena nilainya udah pernah jeblok, jadi kali ini nggak mau lagi jeblok gitu. Oke, sekarang Nangis dalam masalah percintaan. oh kalau untuk nangis ya pasti ya, namanya perempuan pasti punya perasaan. Kalau semisal nih ya kalian gitu disakitin sama cowok gitu, apakah nggak nangis gitu kan? Pasti kalau gini ya sebelumnya, kalau laki-laki itu pakai logika, sedangkan perempuan itu nggak bisa pakai logika, jadi itu pakai perasaan. Jadi ya pasti nangis itu pernah ataupun sering gitu pasti. Oke, bisa dilempar ke Kak Arya, barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke teman-teman. Oke, pertanyaan dari aku ya. Jadi pendapat kalian itu berapa sih minimal umur berpacaran itu? Bisa dimulai dari Kak Fanya dulu. Kalau umur sih tergantung anaknya ya, tapi kita harus bisa membedakan yang baik atau yang buruk gitu. Jadi boleh aja pacaran, tapi asal buat semangat aja. Jadi jangan benar-benar kayak ngasihkan seluruh cintanya atau seluruh itunya ke yang laki-laki ataupun yang perempuan, begitu sebaliknya. Yang penting kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga udahlah anggap aja buat semangat gitu, jadi gak usah lebih dari itu gitu. Kalau aku sih terserah anaknya saja, tapi kita harus berpikiran dewasa. Positif aja gitu loh. Harus kan nanti jika ada kesalahan hubungan dalam itu kan bisa terjadi sesuatu kayak gimana. Nah, bisa dilanjut dengan Kak Lita. Kalau umur sih mungkin 20-an atau 18-19-an. Karena menurut pemikirannya, kan hubungan itu harus ada pemikiran yang matang untuk kedepannya. Biar juga nggak salah langkah. Itu aja. Menurut Karini? Aku sih sependapat ya sama Fanya, Karin. Soal umur itu gak tentu, tergantung orangnya. Yang penting kita bisa bedain antara yang benar dan yang gak benar. Oke, lanjut. Kalau aku sih lebih setuju sama Lita ya, karena karena sekarang itu lagi musimnya kasus anak pacaran itu sama yang di atas, anak di bawah umur pacaran sama yang di yang lebih tua kayak saya ya, kayak om kayak anaknya itu masih 13 tahun pacaran sama yang umurnya 20-an. Itu sangat berbahaya ya dampaknya ya, guys. Kalau menurut pendapat saya itu misalnya anak umur 13 tahun pacaran dengan umur yang lebih dewasa. Di sini mohon maaf ya sebelumnya, karena saya itu nggak suka yang di bawah saya ataupun yang satu angkatan gitu, nggak suka. Jadi nyarinya emang yang lebih tua, karena bisa jadi jangan melihat dari patokan umur. Kayak misalnya dia pacaran dengan yang lebih dewasa, barangkali yang dewasa itu bisa membimbing anak itu tadi ke jalan yang benar bagaimana. Kalau semisal anak itu tadi misal dari kalangan yang broken home ataupun salah pergaulan, semisal bertemu dengan sosok laki-laki nih yang lebih tua, barangkali dia bisa membimbing anak itu untuk ke jalan yang benar bagaimana gitu kan. Jarang sekali loh ada cowok kayak gitu.
Ya, jarang sih emang. Jarang banget itu. Seribu Iya, satu. seribu satu. Anaknya ya. Oke. Oke, kalau aku sendiri sih sependapat sama Kak Lita ya. Umur 18 sampai 20-an ya. Soalnya kalau udah umur segitu kayak udah waktunya kayak kuliah terus cari kerja gitu kan. Jadi setuju sama Kak Lita sih. Oke, sudah? Apa lagi? Ayo. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, Kak. Kak apa? Gimana? Aku ini bingung banget Kak sama yang sudah punya pengalaman pacaran. Aku mau tanya dong, tujuan kalian pacaran sama, kan pacaran ini pasti ada dampak baik dan buruknya, dan apa aja yang kalian dapatkan itu di dampaknya sama tujuannya itu. Mulai dari Kak Fanya. Aku terus nih ya yang kena ya. Ya pengalaman ya. Tujuan pacaran itu menurut saya itu buat semangat aja, kayak kalau misalnya kalian capek-capek pulang sekolah ataupun ekstra gitu kan, kayak nanti ada yang semangat gitu kan bisa jadi kan kadang kan kayak orang tua itu kayak nggak terlalu respon sama kita, misalnya kita pulang ya udah kita kayak di rumah nggak ditanyain gitu kan, tapi kalau kayak kita punya someone spesial gitu kan pasti kayak ditanyain gimana hari ini, karena kan ada yang kayak gitu. Dan juga dampak negatifnya sih ya itu tadi, pacaran ya buat nilai jeblok, karena saya sudah pernah mengalami di waktu-waktu kelas 8 itu nilai benar-benar hancur ya. Dampak negatifnya itu sih kita jadi lebih semangat lagi karena ada yang nyemangatin. Oke, kita lanjut, kita lempar ke Kak Lita nih ya yang sudah pernah pacaran. Enggak pernah guys. Iya kan? Kalau aku sih menurutku ya tujuannya nggak ada. Emang nggak ada. Karena dia pernah guys pacaran sama seseorang tapi gak ada rasa. Iya. Jangan dibongkar. Nggak dulu ya opo. Iya, ya itu nggak ada tujuannya kalau aku. Terusan Kalau dampaknya? dampaknya itu ada dinilai juga bikin jeblok. Tapi menurut pacarannya itu sehat apa enggak? Tuh. Kan aku ada 2 pengalaman. Itu nilainya jeblok, ada yang juga meningkat. Tuh, menurut pacarannya aja. Cara pacarannya. Kalau Karya gimana? Oke, kalau menurut aku dari tujuannya ya, tujuannya itu bisa untuk menyemangatin kita. Tapi tergantung ya dari orangnya itu dia itu berpengaruh negatif atau positif ya. Tapi kalau kebanyakan sih negatif ya kebanyakannya ya. Tapi ada juga yang positif kayak mengajak untuk berprestasi, belajar bareng dan lain-lain seperti itu. Dan kalau dampaknya itu bisa tetap ya dari nilai, terus sikapnya juga bisa berpengaruh. Kalau dampak positifnya yaitu bisa berprestasi, makin meningkat nilainya karena belajar bareng gitu sih Kak. Oke. Mau tanya-tanya lagi nih ya sebelumnya. Hubungan toksik itu bagaimana sih Kak menurut pendapatnya satu-satu ya? Jadi kita lempar mulai dari Kak Rindi dulu, barangkali tahu hubungan toksik itu yang seperti apa. Hubungan toksik ya. Gimana ini? Gak pernah pacaran. Gak pernah pacaran. Iya. Ini menurut yang udah pernah lihat-lihat dari teman ataupun saudara. Pop di TikTok Kak. Pop di TikTok. Pop Okta. Apa ya? Pokoknya yang menurut aku sih yang bikin diri kita itu kayak rugi gitu loh. Kayak ya rugi aja. Oh, ya rugi ya. Heeh. Iya. Gimana nih? Kayak apa begitu ya, guys? Mungkin Kak Karina ya. Ya, Kak Karina mungkin. Diem saja. Lanjut saja. Hubungan toksik tuh kayak gimana ya? Kayak menyudutkan salah satu orang, kan 2 berhubungan kan. Salah satunya tuh kayak yang laki-laki menyudutkan yang perempuan, tapi perempuannya ini nggak mau kalah. Jadi di situ hubungan toksik. Oh, jadi sama-sama egois ya? Iya benar, sama-sama egois.
Tapi kalau salah satunya itu ada yang bisa menyesuaikan ya. Ya pasti langgeng gitu ya. Iya, silakan. Aku dulu ya. Oke, siap. Kalau menurut aku sih betul pendapatnya ke Karin, tapi juga di sini saya mau nambahin bahwa hubungan toksik itu kayak saya kan paling benci cowok yang kasar, itu bikin ilfil sekali. Jadi pernah suatu saat kayak semisal kalau kayak kita berantem gitu ya sama pasangan gitu. Terus tiba-tiba ngomong kasar ataupun apa ya perilakunya yang kasar itu gak suka sama sekali. Jadi itu menurut saya itu toksik sekali gitu. Bisa ditambahin ke Arya? Kalau menurut aku sih toxic ya berarti posesif ya bisa ya. Posesif. Jadi kayak misalnya si cowok nih bener-bener merhatiin yang berlebih gitu loh kayak kalau dia ngelakuin sesuatu tuh kayak bener dipantau gitu, dia terlalu ambisi. Nah itu menurutku sih toxic relationship ya. Apa ya pernah ngalamin kayak gitu. Iya, ya gitu sih. Ya udah. Mau dianggap nih. Kalau menurut aku sendiri tuh toksik itu kayak obsesi. Setuju banget sama kayak cowok terlalu obsesi itu. Karena mungkin ada beberapa dari kalian atau kalian ini kan pernah disukai sama cowok yang obsesi dan dia itu kayak terlalu memaksakan diri untuk bisa dapatin kalian. Jadi kayak kamu mau ini nggak sih? Kalian nolak nggak usah. Dia itu kayak loh, ayo mau tak kasih kamu kayak kan nggak suka risih ya. Apalagi kayak cara natapnya itu bukan kayak natap cewek itu kayak cinta gitu, enggak tapi kayak nafsu itu sangat-sangat oh my god takut banget. Oke, bisa Untuk dilanjut. Mbak Lita ini gimana ya Mbak Lita? Ya, Sependapat sama kalian semua udah. Diwakilin sudah. Oke, dilanjut pertanyaan. Oke ya guys, terima kasih karena kita sudah banyak-banyak berbincang, sudah banyak-banyak sharing. Jadi waktunya kita undur diri. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Aku jawab lagi salah. Oh iya, jarno wis. Salah kabeh. Aku jawab lagi salah.